bah ilmu intinya modalnya modal nekat lah. Modal nekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama si Abah, Bang curhat dong. Lain acara eta mah. Salah. Bang ngobrol juga. Ayo. Oke. Ayo wae. Oke. Kali ini kita sedang bersama Kang Dida Pratama. Kang langsung aja deh ceritain ke teman-teman Kang. Ceritain apa? Oh iya, maaf. Oke, jadi begini ya, sesuai judul yang kita buat, bahwasannya buat kalian yang ingin usaha, janganlah cuma niat saja, Jangan buat mimpi. bukan mimpi juga, tapi bangunlah untuk meraihnya. Nah, di sini saya sekarang bersama Kang Dida Pratama, yaitu pemilik CP Putra Jaya Mandiri Sejahtera. Kang, boleh dong ceritain, sharing ke teman-teman ya, awal mula mendirikan perusahaan ini gimana sih? Wah, awal mulanya mah banyak ceritanya, Bang. Banyak, berarti panjang ya? Panjang sih. Panjang. Awal mulanya itu tahu kalau dibicarakan. Mungkin bakal satu episode gitu ya? Iya, gak bakalan muat mungkin 5 episode. Oke. Dari tahun berapa deh akan buat perusahaan ini? Kalau dibuat sih kurang lebih dari tahun 2015-2016 tuh awal mula, tapi awal mula berdiri ya istilahnya sebelumnya kan waktu kemarin juga udah disebutin sebelumnya kan saya itu kerja di orang lain gitu. Sebelum punya usaha sendiri ya mungkin kesininya ya hitung-hitung kita belajar dulu nimbah ilmu intinya modalnya modal nekat lah. Modal nekat. Jadi kalau ada orang yang mimpi gitu, bagaimana lah gitu? Ya, kalau mimpi itu kalau menurut saya itu ya tidur dulu. Baru nanti mimpi. Iya, maksud saya begini. Mimpi ini saya ingin jadi pengusaha misalnya gitu ya. Kalau mau ingin jadi pengusaha, seorang pengusaha itu memang tantangannya itu lumayan lah. Dalam artian itu bukan modal utama. Utama itu mungkin niat dari diri kita ingin melangkah lebih baik lagi. Gitulah kira-kira. Ini penting nih, keren menurut saya. Jadi buat kalian teman-teman yang ingin usaha, yang pertama tuh niat dan tekad mungkin ya, Bang. Iya. Tekad terus dilakukan, mungkin seperti jangan niat doang. Iya, Seperti ya. dilakukan kan. Kalau makan pun juga kalau hanya niat nggak akan kenyang. Iya, keren. Jadi istilahnya mau makan, mau sholat itu bukan hanya untuk niat, tapi dikerjakan. Iya. Kadang-kadang kan gini ya. Kalau lihat kebanyakan orang itu kalau mau ingin membuka usaha ya. Kalau nggak salah yang dipikirkan itu modal. Betul, itu kenal. Iya. Tapi kalau menurut saya itu bukan modal yang utama. Tapi satu niat, dua kita berusaha lah intinya, berusaha mengejar dalam artian mau cita-cita kita atau gimana itu ya nomor belakang lah itu modal. Yang penting kita ada kepercayaan, ada kemauan, nanti juga di konsumen ada kepercayaan. Iya. Dan ini akan bergerak di bidang konstruksi bangunan. Iya. Kok bisa sih niatan jadi konstruksi bangunan, nggak makanan atau misalkan baju atau pakaian atau segala macam, gimana tuh Pak? Kalau saya sih udah banyak ya untuk masalah pekerjaan mah yang digeluti sebelum kena konstruksi juga. Saya kan pernah jadi tukang bordir, jadi tukang jahit, cuma nggak jadi penjahat ya. Jangan. Iya itu. Sebelum itu pernah juga kan ternak ayam. Oh, pernah juga ternak ayam. Gitu. Pernah juga mikul pasir di kali gitu. Iya, ya udah beberapa usaha lah yang digeluti gitu. Yang mungkin sekarang intinya ke konstruksi itu ada disebutnya itu ya mungkin udah cocok barangkali gitu, cocoknya di situ gitulah Pak kira-kira. Ya keren sih menurut saya. Jadi buat teman-teman nih
modal itu nomor 2 ya Kang ya. Modal itu ya yang bisa penting. dinomorduakan. Bisa Yang penting ada kemauan, tekad yang kuat, kemauannya juga, berusahanya harus itu. Kalau modal bisa dikesampingkan dulu ya. Ya kita kan sekarang mau untuk modal adalah gitu. Mungkin kalau ada saudara yang punya kita pinjam dulu ya untuk Iya. modal gitu. Kadang-kadang kan dari konsumen juga ada yang masuk DP. Asal kita yang satu jujur lah. Oh iya. Gitu. Tapi pernah nggak Kang ketika salah satu usaha nih terus ada mengalami kegagalan terus merasa kecewa down terus malas untuk bangkit lagi, ada kan rasa kayak gitu? Oh kalau itu sih pasti ada, cuma tergantung kita lah menyikapinya, gitu kan. Jadi kalau kita istilahnya dalam satu usaha itu apa namanya yang tadi itu ya terpuruk lah istilahnya. Terus kita gak mau bangkit lagi, ya mungkin akan lebih terpuruk lagi kalau menurut saya gitu. Kalau masalah non itu apa namanya bah? Kalau di bidang usaha itu ya menurut saya maju mundur usaha tergantung dari kitanya gitu. Dan soalnya kalau ya nggak mungkin lah kita istilahnya kalau bahasa Sunda namanya ujung-ujung non kalupur. Pasti dihadap heula. Nete tanjek Incak hamalan. Oh, nete taraje nincak hamalan. Gitu. Jadi ibaratnya kita naik tangga ya Kang. Oh. Tahap demi tahap. Nah gitulah. Oke. Aisur Abi mahnya Kang Ogi istilahnya ulah bahasa Indonesia lah. Sampai orang campur aduk Oke. gado-gado. Karena kita dari Jawa Barat, budaya Sunda bebas, mau ngobrol Sunda Indonesia, oke, silakan Kang. Di sini sangat menarik sekali nih. Tadi Akang menyebutkan bahwa sudah biasa ya bangkit terpuruk itu. Dari Akang sendiri untuk membangkitkan semangat gimana sih caranya? Awal ya pasti saya istilahnya dulu ya bermodal. Modal saya itu kan modalnya hanya satu lah, modal nekat aja. Tapi berikut modal kejujuran intinya. Ya memang dalam usaha itu kan nggak langsung tinggi kan, pasti proses di awal itu yang beratnya. Tapi kalau menurut saya itu untuk bangkitnya, cara membangkitnya ya kita tetap berusaha bahwa kita harus lebih baik lagi. Hari ini atau hari besok kita berpikirnya itu hari besok harus kita lebih baik dari hari ini. Itu untuk saya. Jadi kalau dalam hitung-hitungan itu kalau menurut siapa itu namanya Yusuf Hamka kalau nggak salah ya, itu Yusuf Hamka itu kan seorang motivator ya, dia kan seorang pengusaha. Itu dari Tionghoa sekarang kan masuk Islam. Kalau menurut saya kan kalau kata Yusuf Hamka itu istilahnya kalau 1 tambah 1 jangan jadi 2. Tapi harusnya dalam bidang usaha itu 1 tambah 1 harus jadi sama dengan 11. Oh begitu. Waduh. Keren ya. Jadi untuk kegagalan itu ya kalau menurut saya pasti semua orang mengalami kegagalan. Dan kalau terpuruk di dalam kegagalan ya nggak akan bangkit. Kita harus bangkit lagi gitu kan. Hanya kalau menurut saya dalam bidang usaha itu nomor 1 memang harus tidak ada gengsi. Karena apa? Untuk motivasi ya untuk anak-anak muda sekarang. Kalau menurut saya, kalau kejar kita gengsi itu mungkin akan kelaparan. Betul. Setuju. Ya. Apapun itu pekerjaannya yang penting halal ya kita jalani. Tapi jangan sekali kita belum paham ya dalam pekerjaan kita udah nanya sepertinya istilahnya Kang Ogi. Kepada saya istilahnya yang mau bekerja belum apa-apa udah nanya itu apa namanya upah. Upah. Nah itu jangan terkecuali kita udah punya keahlian gitu boleh lah itu kalau udah punya keahlian. Betul. Kadang-kadang orang tuh seperti ini ya Kang, ketika bekerja kadang-kadang ia memikirkan upah dari awal. Ibaratnya kita bekerja nih, rugi kerja segini dibayar segini. Padahal kan kita diberikan tenaga oleh Allah Subhanahu wa taala gratis, kenapa harus diperhitungkan kan? Kalau kita dengan ikhlas, dengan senang hati ya insya Allah senang juga berkah yang dihasilkan seperti itu bukan ya Kang ya? Iya. Kan kalau menurut saya seperti itulah kalau sepuh ya
bahasa nama ieu nama kumaha Kang? senagenan ari usaha manu penting mah ikhlas jeung ridho we heula niatna eta masalah ayeuna hasilna mah eta masalakeun we teu nage kitu le ya Bang. Bahwa enjoy namanya. Jadi ya kalau bahasa Indonesianya itu yang penting kita ikhlas dulu untuk urusan hasil kita serahkan kepada yang maha kuasa, yang maha bisa. Seperti itulah kira-kira nih Bang. Jadi kalau istilah kata nih Allah itu sanggup mengubah siang menjadi malam. Nah pastinya juga Allah itu sanggup merubah kita dari miskin menjadi orang yang berada, mungkin seperti itu ya Kang ya. Iya, kalau menurut ajengan mah kieu cenah lamun urang hayang beunghar, deketan beunghar, kan sok kekeceretan lain kudu beunghar teh. Pasti. Iya, nya amun ayeuna meureunana kieu nya istilahna arek naon disebutna teh nya istilahna mah arek lebaran geuningan. Sok meunang ai deket jeung beunghar mah cenah naon? Citra. Angpau atau THR. Eta THR. Dina bahasa eta nama. Tah, jadi cek ajengan mah kieu cenah lamun urang hayang beunghar, urang kudu ngadeukeutan beunghar tapi nahkeun lamun urang hayang beunghar deukeutan nu maha beunghar teh. Saya dengar-dengar lah dari ustaz, bilangnya kan gini ya Kang, kalau menurut agama kita kan berusaha dan berdoa nya Bang. Itu intinya mah eta. Tapi kan kalau lobaan jelema mah kieu urang teh ngadoa geus cenah dijabah henteu cenah. Ayeuna mun dibalikeun nya secarana urang kan geus dahar ge lapar deui lin. Betul. Nah, istilahna mah kitu. Sok we mun ayeuna ibaratna setiap doa dikabulkan, ayeuna emang geus segala rupa kelakuan urang ge bener. Betul. Setuju. Lain Allah teh kabulkeun dari Allah mah mun sifatna wenang. Betul. Welas asih. Udah gitu. Jadi perbuatan urang nu goreng nu hade teh kasarna mah beunang ku Allah mah hitung-hitung jelema mah. Betul. Ayeuna Kang Yogi pangintennya seandainya hoyong ge muka usaha insyaallah da ngan pedah cek abi mah nya aya tantangan aya gitu. Cek kasarna mah da moal ayeuna insan nu aya insan mah Rianti mie. Iya, betul. Memang saya itu ada keinginan ya Kang untuk usaha tapi tidak berani memulai. Apa sih Kang kiat-kiatnya untuk ayolah kita nih coba aja deh gitu. Ya intinya kalau mau usaha itu berani memulai, berani dengan resiko. Gitu. Dalam artian resiko itu kan istilahnya ya seperti mau ujuk-ujuk lah gitu, mau ujuk-ujuk ayeuna urang usaha alus kahayang pan eta mah mun eta namanya ayeuna kahayang mah urang mencoba meureun dagang rokok, hayang payu dagang kopi, hayang ujug-ujug payu loba langanan, tapi kan anu intina mah moal ujug-ujug gitu. Anu inti proses. Jadi aya proses ngeunan ayeuna saupamina hoyong dagang ningali heula tempatna, strategis teh tempatna, gitu da permodalan mah di bank ge aya ngan usahakeun ulah. Di bank iya. Oh, bank ge kan ayeuna milarian seueur Bank Emo. Iya, itu tuh. Ayeuna Bang Emo kayak nguriling geuningan ka kampung-kampung ngan loba korban Bang Emo teh. Iya. Terus ngan diusahakeun ulah nya bisa-bisa mah ulah Bang itu mah gitu. Jadi yang penting kita dari kecil aja dari nol mungkin maksudnya jadi jangan langsung ingin besar, merintislah dari yang ada aja mungkin ya jangan memaksakan mungkin seperti ya Kang ya. Kalau menurut saya usaha itu kan dari tadi juga seperti kita lahir ke dunia dari awal sebelum kita bisa berjalan apa dulu sebelum kita dewasa itu kan kita diajarin dulu gitu. Nah mungkin dalam istilahnya usaha itu juga pasti kan kalau namanya merintis itu hambatan ataupun kita kan ingin langganan lah intinya mah susah buat kepercayaan langganan itu gimana. Itu nomor satu. Nah terus ketika kita udah ada langganan terus langganan ada yang kecewa ya istilahnya jangan apa namanya tadi Kang Ugi istilahnya kalau kita usaha itu kurang sukses itu ya istilahnya harus bangkit tetaplah bangkit gitu. Dalam artian kalau menurut saya ya kalau kita tidak ingin tadi upami hoyong mencoba usaha
ya lebih baik dicoba dulu. Masalah penginten ayeuna istilahna non sukses sareng henteu mah eta mah sangakeun. Betul. Nomor hiji nama tekad sebenarnya. nomor hiji nama penginten ayeuna kieu nya ti abdi mah nomor hiji nu utamana. Nu utamana mah hiji meureun urang niatan ibadah. Ya. Anggot deui penginten kieu nya ba anu kajalmi-jalmi nu tos rumah tani. Eta kan urang niatna ibadah nengan apakah jeung keluarga. Betul. Betul. Acan ge sami. Da eta pokok utamana mah. Bakal. Da eta. Jadi hari masalah hasil jeung henteu mah sok we cobaan heula. Da ayeuna melak cabe ogenan meureunan aya prosesna keur alus meureun untung panen ogenya abah ge nyawah model nu kitu. Asa nyawalin abah? Alhamdulillah ada Nah, masalah nyawa mah gitu abah teh. Oge kukuringan di sawah. Nah, gitu. Kadang kan meureun abah ge modal nyawa ayeuna untungna aya nya. Alhamdulillah. Tapi rugi mah henteu. Alhamdulillah menurut rugi eta mah sagembrongna mah henteu gitu. Nah, mal mungkin aya rugi pisan mah meureunan. Alhamdulillah lah. Ai kaala keneh mah komo ari kur ibaratna meureunan naon ngaranna Rugi tenaga cek bahasa nama. Ari melak ngakur sarantang ai jadi setengah karung keneh mah Sebenarnya betul. Kalau kita ngulik situ bener. Betul kan. Untung sebenarnya. untung Iya. tah lamun kieu mun abah melak sarantang kur balik setengah rantang teu baliknya sarugi gitu. Mun mulang keneh numutkeun eta mulang keneh setengah karung mah untung gitu. Tapi eta teh kalau lombana teh jelema teh melaksanakan tengah rantang jadi 2 pusri eta pasti kana nyebut rugi. Nah, eta kan hawana jelema anu henteu bersyukur eta teh bah. Dalamun ayeuna ngarahkeun bersyukur mah meureunan sakumaha ge. Alhamdulillah. Pasti barokahnya. Betul, itu kita yang cari Nu pertama mah berkahna. Iya. Betul. Masing loba sok kumaha oge jadi menyukuri mah syukuran kana nikmat anu dipasikeun bari eta Wah. bahayanya. Ya. Da ai nikmat mah urang teh numpang gede-gedena mah sebenarnya mah lain harta. Ya. Istilah mah nikmat numpang gede-gedena mah cek abi ya menyebah nikmat sehat. Iya, Iya, pasti Itu eta. Soalnya ayeuna gering mah minum kopi ge abah. Enak. Sok geura bari minum kopi na abah. Ayo cai heram we lah. Arek nu hejo atuh mah. Oke teman-teman, ini menurut saya sangat menarik sekali nih pembicaraan kali ini. Jadi begini, kalau saya mengambil kesimpulan dari obrolan ini, nah, kalau kita mau ingin usaha ya, modal itu tidak jadi nomor 1 ya. Yang penting kita ada tekad, ada kemauan, terus ada prakteknya. Kalau istilah kata nih, jadi ekspektasi tanpa eksekusi adalah halusinasi. Oke, terakhir nih Kang, pesan buat teman-teman nih, biar motivasi, biar yang ingin usaha lebih semangat lagi untuk membuka usahanya. Gimana Kang tipsnya? Kalau menurut saya mah bangun harus pagi ya Pak. Ya, Nah, nomor 1. Jangan lupa ai berdoa mah eta mah sarua dari kudunya. Betul. Berdoa, bangun lebih pagi, ya kita berusaha lebih baik lagi dari hari kemarin gitu. Tetap terus berusaha dan berdoa. Intinya eta lah. Oke. Keren sekali menurut saya pesan-pesan dari sistem kita di Abah dan Kang Nida Pratama. Oke, mungkin cukup segitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.